Hai para Sundaders, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film To Be Immortal yang rilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan perjalanan seorang pria menjadi dewa untuk sampai ke tahap tersebut. Ia harus melewati 9 tingkat latihan dan setiap tahapannya memiliki tingkatan, dimana untuk bisa naik ke tahap selanjutnya ia harus bisa melewati semua rintangan, dan apabila gagal maka ia akan tewas dalam ujian tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang pria bernama Fuyan yang sedang mengendarai sebuah mobil. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya hingga dirinya terpental jauh. Di saat itu juga dirinya terlihat sedang diberikan pertolongan oleh tim medis yang berada di rumah sakit terdekat. Namun sayangnya nyawanya sudah tak tertolong lagi dan ia dinyatakan tewas pada malam itu juga. Fuyan yang merasa dirinya sudah mati melihat ada seorang pria yang berdiri dan menatapnya di sudut ruangan itu. Pria itu bernama Yan Huan. Di saat menghampiri pria tersebut, Fuyan malah diteleportasi ke tempat lain. Kemudian Fuyan telah diberikan dua pilihan untuk di kehidupan selanjutnya, yaitu untuk pergi membina diri hingga menjadi seorang dewa atau untuk pergi ke neraka selamanya. Melihat hal itu, lantas Fuyan takut ke neraka dan memilih untuk membina diri menjadi seorang dewa. Mendengar hal itu, Yan Huan pun langsung memberikan setengah kekuatannya kepada Fuyan. Fuyan pun berhasil mendapatkan dan mencapai tahap pengumpulan energi dasar. Yan Huan juga memberikannya kantong penyimpanan tingkat dasar yang fungsinya untuk menyimpan barang-barang. Dan di dalamnya terdapat barang-barang yang pernah dipakai oleh Yan Huan. Sadar ada seseorang yang sedang mendekati mereka, Yan Huan pun langsung mengirim Fuyan dengan teleportasi acaknya. Dan pada akhirnya Fuyan pun telah berada di tengah-tengah hutan. Lalu ia pun berjalan dan menyusuri sebuah hutan itu. Tak sadar ada lubang di belakangnya. Ia pun terjatuh dan masuk ke dalam lubang tersebut. Dan ternyata dirinya telah memasuki sebuah goa misterius. Namun tiba-tiba muncullah roh seseorang kakek berbaju putih. Ternyata kakek itu telah mencapai tahap pembentukan jiwa baru tingkat lanjutan yang kini telah terperangkap di sana. Dan diceritakan kakek tersebut gagal melewati rintangan untuk mencapai tingkatan selanjutnya dan ia pun tewas dalam ujian tersebut. Di sini si kakek meminta izin pada Fuyan agar ia bisa berlatih di dalam tubuhnya. Dengan imbalan akan memberikan Fuyan dengan sebuah alat pusaka kuno. Di saat Fuyan akan melihat pusaka itu, tiba-tiba si kakek dengan cepat langsung masuk ke dalam badannya Fuyan. Fuyan yang tidak bisa bergerak, kemudian dirinya mengeluarkan kekuatan sepenuhnya yang berada di dalam tubuhnya. Hingga roh si kakek tersebut pun gagal menguasai tubuh Fuyan. Dan Fuyan pun berhasil menelan roh dari kakek itu ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Fuyan pun melihat ada sebuah kotak di depannya. Ia pun membuka kotak tersebut. Di dalam kotak itu ada sebuah kalung giok dewa dan juga sebuah pedang kecil. Kemudian dengan kekuatannya, Fuyan pun mencoba untuk mengaktifkan pedang tersebut. Namun tak disangka pedang itu berubah wujud menjadi seorang wanita cantik. Wanita ini adalah Ji Hyun, roh pedang tingkat pembentukan lanjutan yang usianya telah mencapai ribuan tahun. Singkat cerita, Fuyan pun kembali untuk melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Ji Hyun. Di sini Fuyan menanyakan fungsi kalung gioknya itu. Ji Hyun pun menjelaskan bahwa kalung tersebut adalah pusaka giok dewa kuno yang di dalamnya tersembunyi energi yang sangat besar, dan kalung tersebut dapat menyembunyikan tingkat latihan seseorang.
Di tengah perjalanan, Ji-hyun menjelaskan bahwa ada energi seseorang yang akan menuju ke tempat mereka. Dengan kekuatan bayangannya, muncullah seorang pria tersebut yang bernama Achin. Achin heran kenapa Fuyan yang tingkatannya baru mencapai pengumpulan energi dasar bisa didampingi oleh roh pedang. Di sini Achin mengancam Fuyan untuk memberikan roh pedang tersebut kepadanya. Namun Fuyan yang tak terima tawarnya itu membuat dirinya akan melawan Achin. Achin yang meremehkan Fuyan pun langsung bersemangat untuk melawannya. Kemudian Achin menyerangnya dengan jurus bola api petir. Namun Fuyan dengan mudahnya berhasil menghalau serangannya tersebut. Percobaan kedua, ia mengeluarkan jurus meteor api. Dan terkejutnya Fuyan juga berhasil menghalau serangan itu. Sadar kalau Fuyan bukan orang biasa, ia lalu mengeluarkan jurus terkuatnya, yaitu tinju api. Dan lagi-lagi Fuyan berhasil menahan serangan tersebut dan memberikan serangan balik. Merasa Fuyan yang terlalu kuat, di sini Achin mencoba kabur. Namun dengan cepat Fuyan berhasil menghalaunya dan Achin pun terbunuh. Dikarenakan menahan serangan tinju api tadi, di sini Fuyan pun jatuh pingsan. Di keesokan harinya, di sebuah rumah, Fuyan pun terbangun dan sadar dari tidurnya. Di sini ia diselamatkan dan dirawat oleh seorang pria yang tinggal di desa kuil. Ia bernama Wang Liang. Lalu datanglah teman Wang Liang dan memberitahu bahwa perguruan Gunung Pedang akan merekrut murid baru. Perguruan Gunung Pedang merupakan perguruan nomor 1 dari 5 perguruan aliran perjalanan dewa. Ternyata Wang Liang beserta temannya ini ingin mengikuti seleksi tersebut dan mengajak Fuyan. Dan pada akhirnya Fuyan pun mengikuti mereka. Sampailah mereka berada di tempat untuk mengikuti seleksi tersebut. Dan ternyata peserta yang mengikuti seleksi ini sangatlah banyak. Kemudian terdengar suara yang mengumumkan sebuah tantangan kepada mereka. Yang pertama, mereka harus tiba di puncak gunung sebelum dufanya habis. Peserta pun segera berlomba-lomba untuk menuju ke puncak tersebut. Di sini terlihat bahwa Fuyan sangat santai menaiki anak tangga itu tanpa terlihat lelah sedikit pun. Dan singkat cerita, Fuyan dan dua temannya berhasil menyelesaikan tantangan pertama ini. Kemudian pada tantangan selanjutnya, mereka diminta untuk membentuk sebuah tim dan pergi ke belakang gunung untuk membunuh satu ekor monster level 1 dan mengambil inti monsternya. Mereka juga telah diberikan sebuah giok teleportasi yang dimana apabila mereka memilih untuk menyerah, mereka bisa memecahkan giok tersebut dan akan diteleportasi pulang ke titik awal. Di sebuah pinggir danau, Fuyan dan kedua temannya terlihat bingung karena dari tadi mereka belum bertemu satu monster pun. Lalu di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba muncullah monster ke hadapan mereka. Monster itu adalah monster burung api level 3. Di saat yang bersamaan, muncul juga seorang pria yang bernama Chao Tian yang akan memburu monster tersebut. Sadar bahwa kedua burung itu sangatlah kuat, salah satu teman Fuyan segera memecahkan giok teleportasi miliknya dan kabur dari pertarungan tersebut. Dan mereka pun bertarung melawan kedua monster itu. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkan kedua monster itu. Namun sayangnya, monster yang dibunuh oleh Chao Tian tidak memiliki inti monster. Kembali ke puncak gunung. Di sini muncullah seorang murid dari perguruan Gunung Pedang yang bernama Zhao Bin sebagai salah satu jurinya. Dan tibalah saat pengumpulan hasil inti monster yang didapatkan oleh setiap peserta. Zhao Bin yang melihat inti monster milik Fuyan terlihat heran, dikarenakan Fuyan yang tingkat pelatihannya masih dasar bisa membunuh monster level 3. Namun Fuyan beralasan kalau dirinya telah dibantu oleh Chao Tian untuk membunuh monster tersebut. Singkat cerita, Fuyan, Wang Yang, dan Chao Tian mereka bertiga diminta untuk langsung bertemu guru dari perguruan Gunung Pedang. Sedangkan peserta lain yang juga lolos akan dilatih di pavilion murid baru. Tibalah mereka bertiga di lingkungan perguruan Gunung Pedang. Terlihat para muridnya telah menguasai beberapa jurus yang membuat Fuyan dan temannya terheran melihatnya.
Setelah itu sampailah mereka untuk bertemu guru di sana. Guru tersebut bernama Guru Wudi. Salah satu murid itu mengatakan kalau ketiga peserta ini telah membunuh monster level 3, sehingga Guru Wudi pun menyambut mereka dengan baik. Namun di sini karena dirasa terlalu lemah, Wong Yang pada akhirnya dikirim kembali ke pavilion murid baru untuk berlatih, sedangkan Fuyan dan Chao Tian diterima sebagai murid dari Guru Wudi. Di sisi lain, seorang kakek berbaju hitam terlihat sedang mengikuti seekor burung seperti mencari sesuatu di tengah hutan. Di lain tempat terlihat Chao Tian yang sedang dipalak oleh kakak seperguruannya. Beruntung Fuyan yang melihatnya pun membantu dan menolong Chao Tian. Namun saat itu Zhao Bin tidak terima akan tindakan Fuyan, sehingga mereka pun bertarung. Dan di tengah pertarungan, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang menegur mereka berdua. Wanita itu bernama Lu Yao. Lu Yao saat itu memarahi Zhao Bin yang sudah keterlaluan yang telah menindas adik seperguruannya. Belum merasa puas akan pertarungan tadi, Zhao Bin mengirim surat tantangan terbuka untuk Fuyan. Mendengar hal tersebut, Fuyan justru terlihat sangat santai menanggapinya. Di saat para murid berpikir bahwa Fuyan tak akan hadir, tiba-tiba Fuyan pun muncul dan menghampiri mereka, sehingga mereka berdua pun akan bertarung di tengah-tengah danau. Di dalam pertarungan tersebut, Fuyan mengeluarkan kekuatan bayangan yang sangat cepat, yang membuat Zhao Bin tanpa perlawanan dan berhasil mengalahkan Zhao Bin dengan sangat mudah. Setelah selesai pertarungan itu, Fuyan pun pergi untuk bertemu Ji Hyun yang sudah tidak ada kabar beberapa hari ke belakang. Ji Hyun menceritakan kalau dirinya telah berlatih di dalam giok dewa milik Fuyan, yang di dalamnya terdapat dimensi lain dan memiliki energi yang sangat melimpah. Kemudian Fuyan pun mengatakan kenapa dirinya lebih kuat dari peserta lainnya. Ji Hyun pun menjelaskan kalau Fuyan telah menelan roh kakek tua itu yang sudah memiliki kekuatan tahap jiwa baru, atau bisa dibilang kekuatannya setara dengan Guru Wudi. Tak lama kemudian seseorang pun datang yang ternyata itu adalah Lu Yao. Kemudian Lu Yao pun menceritakan tentang pertandingan setiap setahun sekali di 5 perguruan aliran pedang, di mana 10 pemenangnya akan dikirim ke medan perang kuno untuk berlatih, yang di dalamnya terdapat banyak alat pusaka rahasia peninggalan zaman kuno. Singkat cerita, saat mereka akan kembali, mereka tersengaja melihat tingkah Chao Tian yang sangat mencurigakan, dan mereka pun mengikutinya. Terlihat Chao Tian sedang mengobrol dengan burung kiriman kakek berbaju hitam tadi yang kita lihat sebelumnya. Di keesokan harinya, Fuyang yang masih bingung tentang asal-usul medan perang kuno, dirinya pun menanyakan hal tersebut kepada Ji Hyun. Ji Hyun pun menceritakannya bahwa dahulu kala alam iblis dan alam dewa telah mengalami peperangan besar. Peperangan ini berlangsung selama 7 hari 7 malam, sehingga banyaknya pusaka kuno yang berjatuhan. Lalu Fuyan memerintahkan Ji Hyun untuk mencari inti monster sebanyak-banyaknya, sedangkan dirinya akan berlatih sementara waktu di dalam kalung giok dewa miliknya. Singkat cerita, Fuyan pun berhasil memasuki ke dalam dimensi yang ada di dalam kalung giok dewa miliknya. Di sana ia terlihat takjub dengan keindahan yang ada di dalamnya. Namun tiba-tiba muncullah seekor naga dari bawah air tanpa bermaksud untuk menyerang Fuyan. Naga itu justru masuk dan menyatu dengan dirinya. Sehingga Fuyan pun mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika Fuyan telah berhasil berlatih di dalam gioknya, Ji Hyun yang melihat kekuatan Fuyan pun merasakan energi yang sangat kuat berada di dalam tubuh Fuyan. Ternyata kekuatan tersebut dikarenakan naga yang telah masuk ke dalam tubuh Fuyan tadi. Ini tingkat pelatihannya telah sampai ke tahap jiwa baru lanjutan, atau setara dengan kekuatan ketua perguruan. Di sini Ji Hyun juga telah berhasil mengumpulkan 100 lebih inti monster yang terdiri dari level 5 hingga level 6. Di lain tempat, terlihat kakek yang berbaju hitam yang sedang berdiskusi dengan ketua perguruan Gunung Pedang, yaitu Ketua Sun. Saat itu kakek berbaju hitam itu sedang mencari pembunuh adik seperguruannya yang berada di perguruan Gunung Pedang, dan mengancam akan menghancurkan perguruan Gunung Pedang jika selama 3 hari Ketua Sun tidak memberikan pembunuh tersebut. Ketika kakek berbaju hitam itu melihat keberadaan Fuyan yang baru sampai di sana, seketika kakek tersebut langsung menyerangnya dan beruntung Fuyan berhasil menghindarinya.
Saat itu Fuyan pun marah dikarenakan tidak merasa membunuh orang yang dimaksud. Namun pada akhirnya Fuyan pun ingat bahwa ia sebelumnya pernah membunuh seorang pria, dan pria tersebut adalah adik seperguruan kakek tersebut yang bernama Achin itu. Di sini Fuyan mencoba untuk menjelaskan fakta sebenarnya kepada kakek tersebut. Namun sayang kakek tak menghiraukannya dan langsung menyerang Fuyan. Dirasa kemampuan Fuyan masih di luar batas, kakek tua itu pun langsung mengeluarkan jurus pedang apinya dan pertarungan pun kembali. Marah akan hal tersebut, Fuyan pun mengeluarkan jurus penggabungan untuk mengubah menjadi pedang. Seketika Ketua Sun dan semua yang ada di sana pun terheran karena jurus tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah sampai tahap jiwa baru lanjutan, dan pertarungan mereka pun tak dapat dihindarkan. Melihat kehebatan yang dimiliki Fuyan, kakek itu pun mengeluarkan jurus kunonya yang kekuatannya sangat besar, yaitu jurus energi petir. Saat itu kakek tersebut berpikir bahwa Fuyan telah tewas dalam pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba muncullah seekor naga di hadapannya. Kakek tua itu pun tak mau kalah. Dia mengeluarkan sejenis pusaka kuno yang bisa berubah menjadi burung phoenix hitam. Hingga pada akhirnya pertarungan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Fuyan. Namun karena terlalu banyak mengeluarkan energi, Fuyan pun langsung jatuh pingsan dan sang kakek juga langsung pergi dari tempat itu. Di tempat lain, para ketua dan pengurus dari perguruan tersebut sedang melakukan rapat untuk menentukan apakah Fuyan akan dipertahankan atau dikeluarkan dari perguruan Gunung Pedang. Lalu salah satu dari ketua Gunung Pedang menyarankan agar mengirim Fuyan langsung ke medan perang kuno dan memanfaatkannya untuk mengambil pedang Piton Es. Dan apabila gagal maka Fuyan akan tewas, sehingga mereka tak perlu lagi repot-repot untuk mengeluarkan Fuyan dari perguruan. Setuju akan hal itu, keesokan harinya Ketua Sun mendatangi Fuyan yang baru sadar. Ia mengatakan bahwa Fuyan yang telah terpilih untuk masuk ke medan perang kuno tanpa perlu tes bertanding lagi. Namun dengan syarat Fuyan harus berhasil menemukan pedang Piton Es. Sadar ia sedang dimanfaatkan, Fuyan lantas mengiyakan saja permintaan Ketua Sun. Singkat cerita, nama-nama yang akan masuk ke medan perang kuno pun telah diumumkan, di mana dari perguruan Gunung Pedang mengirim 3 perwakilannya, yaitu Zhao Bin, Liu Yao, dan Fuyan. Di akhir film kita diperlihatkan ada 3 orang pria berpakaian hitam yang sedang memegang sebuah pedang. Lalu film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.